warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 106 dan saya sendiri yaitu Tera Ayu SPM 2003 Dan saya Iren Rista Septiana Prisal NPM 20013. Di sini kami akan mempresentasikan modul 4 yaitu Stella. Pertama, pengertian Stella. Stella merupakan perangkat lunak atau software yang menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Penggunaan dari aplikasi Stella ini adalah dapat membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan berbasis flowchart. Soalnya ada fungsi Stella. Stella berfungsi untuk menciptakan suatu model, dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Selanjutnya ada cara kerja dari program Stella. Yang pertama ada mapping dan numbering, yang kedua ada simulating, yang keempat ada analyzing, dan yang keempat ada communicating. Selanjutnya ada 3 jenjang dalam program Stella. Yang pertama high level mapping layer, yaitu jenjang antarmuka bagi pengguna atau user interface. Pada jenjang ini, pengguna model dapat bekerja seperti mengisi parameter model dan melihat tampilan keluaran. Yang kedua ada model construction. Jenjang ini adalah tempat model berbasis flowchart. Dan yang ketiga ada equation layer. Pada jenjang ini dapat dilihat persamaan-persamaan matematik yang digunakan dalam model. Kemudian ada 4 icon penting dalam pembuatan model dalam Stella. Yang pertama ada stock, dilambangkan dengan persegi panjang yang berfungsi untuk menyimpan informasi berupa nilai parameter yang masuk dan keluar. Yang kedua ada flow, dilambangkan dengan lingkaran dan anak panah yang berfungsi seperti aliran, yaitu menambah atau mengurangi stok. Yang ketiga ada converter, dilambangkan dengan lingkaran, berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Dan yang terakhir ada konektor, dilambangkan dengan anak panah yang berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Baiklah, selanjutnya untuk pengaplikasian software akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara pengaplikasian software dan studi kasusnya. Nah, jadi studi kasusnya itu PT IRTA merupakan perusahaan yang memproduksi bantal yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan setiap bulannya tidak dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT tersebut berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Permasalahan yang dimiliki dalam perusahaan ini ialah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Nah, dengan permasalahan pada PT tersebut, maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mensimulasikan produksi bantal selama 12 bulan agar dapat membandingkan hasil produksi bantal dengan permintaan bantal. Hasil perbandingan ini nanti akan digunakan untuk strategi perusahaan agar memenuhi permintaan. Jadi langsung saja kita ke softwarenya. Nah, di sini saya sudah membuka software Stella. Di sini kita pakai yang model, kemudian kita klik stock ini. Namanya jumlah permintaan. Lalu karena tadi studi kasusnya yaitu tentang produksi bantal, maka di sini kita namai stok bantal. Nah, di sini karena bantal itu terbuat dari kapas, maka kita namai stok kapas. Dan kita buat flow. Kita namai penurunan daya beli. Lalu kita buat lagi peningkatan pemakaian. Ini kita buat flow lagi untuk stok bantalnya. Di sini kita namai konsumsi bantal. Di sini kita namai di sini kita namai produksi bantal. Lalu kita buat lagi untuk stok kapasnya. Kita namai bahan baku.
produksi kapas. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat konverternya. Sini persentase penurunan. Lalu di sini persentase peningkatan. Di sini di sini maksudnya komposisi penggunaan bahan baku. Lalu di sini persentase kerusakan, dan di sini persentase peningkatan produksi kapas. Kita pindah dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita akan buat panah dengan menggunakan ini. Kita tarik ke sini, persentase kita tarik ke peningkatan, jumlah permintaan kita tarik ke penurunan dan juga ke peningkatan. Kemudian jumlah permintaan ini juga mempengaruhi konsumsi bantal. Lalu stok bantal ini dipengaruhi oleh konsumsi bantal. Komposisi penggunaan ini mempengaruhi produksi bantal. Kemudian persentase kerusakan ini mempengaruhi bahan baku rusak. Begitu pula dengan persentase peningkatan. Stok kapas dipengaruhi oleh bahan baku rusak dan juga oleh produksi kapas. Lalu stok kapas ini mempengaruhi produksi bantal. Jadi seperti ini untuk model simulasinya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan mengisi angka-angka di dalam konverter dan juga di dalam flow ini. Untuk presentasi peningkatan pemakaian, kita isi dengan 0,06. Angka ini terserah sesuai dengan yang kalian mau. Untuk presentase penurunan 0,01. Untuk jumlah permintaan kita buat 4000. Untuk peningkatan pemakaian itu rumusnya presentase peningkatan dikali dengan jumlah permintaan. Untuk penurunan daya beli juga sama. Selanjutnya untuk komposisi penggunaan bahan baku, kita klik 1. Untuk produksi bantalnya itu komposisi penggunaan bahan baku dikali dengan stok kapas. Untuk stok bantalnya itu kita pilih di produksi bantal. Lalu untuk konsumsi bantalnya itu stok bantal dikurangi jumlah permintaan. Selanjutnya untuk presentase kerusakan itu 0,03 kita buat. Untuk presentase peningkatan produksi kapas itu 0,1. Lalu untuk produksi kapasnya, persentase peningkatan produksi kapas dikali dengan stok kapas. Begitu juga dengan bahan baku rusak, persentase kerusakan dikali dengan stok kapas. Lalu untuk stok kapasnya sendiri kita isi dengan nilai 7000. Jika sudah seperti ini, untuk melihat bagaimana grafik dan pengaruhnya, kita pilih yang graph. Kita taruh di sini. Ini kita klik 2 kali. Kemudian untuk graph tipenya kita pilih yang time series. Lalu untuk ini kita pilih jumlah permintaan, stok bantal, stok kapas. Lalu kita pilih produksi bantal dan juga konsumsi bantal karena ini studi kasusnya membahas tentang produksi bantal. Untuk displaynya kita ganti from 1 to 12. Nah, kita oke. Ini kita dulu. Nah, akan muncul seperti ini.
kita untuk melihat run space-nya atau melihat grafiknya dengan jelas, kita ubah dulu run spec-nya. Di sini masih belum jelas, ROM 1 karena dari bulan Januari. Detailnya bukan 0,25 tapi 1. Lalu untuk times-nya kita pilih months, bukan. Ini udah normal, kita oke. Nah, maka grafiknya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai jumlah permintaannya itu berbanding lurus dengan stok kapas dan juga stok bantalnya. Lalu kita untuk melihat angkanya seperti apa, kita pilih table pad. Kita klik di sini. Lalu kita pin dulu. Caranya sama, kita klik 2 kali. Kita masukkan jumlah permintaan, stok bantal, stok kapas, produksi bantal dan konsumsi bantal. Kemudian ini langsung kita oke saja. Nah, udah masuk. Untuk run spec-nya juga sama, kita oke, kemudian kita run. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami untuk modul 4 ini. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penjelasan dalam flowchart, penjelasan dalam software, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.